Ya, selamat sore Januari 2022. Hadap-hadapan kembali lagi setelah vakum, hiatus gitu kalau istilahnya anak musik. Berapa bulan tuh Kak Eko? Berapa bulan? Ya cukuplah 2 kali melahirkan. Ya, ini adalah syuting pertama hadap-hadapan di tahun 2022 dan saya baru kali ini mengundang sumber yang sama sekali tidak wangi. Memang pakai parfum aku belakang. Sama sekali tidak wangi, bukan, tapi kan berarti kan bau, tidak gitu, cuman lebih ke bau matahari gitu. Kalau masalah wangi enggak lah, ada parfum pocket. Asik. Ready terus. Ready. Nah, jadi saya ini sekaligus memutus persepsi bahwa laki-laki berpakaian hitam-hitam itu tidak wangi gitu. Saya mau putus itu dogma seperti itu. Nah, ini adalah dua orang yang kalau teman-teman pendengar hadap-hadapan itu selalu ada di gigs atau di event musik, pasti ada nih anak berdua. Apakah sebagai penonton juga kadang saya juga bingung gitu. MC. Sebagai MC juga kadang tidak gitu kan. Tapi kalau dibilang penikmat musik, apalagi musik anak-anak band Makassar, mereka berdua inilah yang sangat getol dan tidak pernah capek gitu. Saya juga capek terus terang, tapi mereka tidak pernah capek gitu. Kenapa tidak pernah capek? Ada selalu gitu. Saya kadang maaf ya karena saya host gitu ya. Jadi kadang kalau saya lihat ada saya yang lagi flyer atau segala macam, ada gigs gitu di Etika di mana di teman-teman komunitas punk metal, tiba-tiba ada saya ini berdua gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Biar pop juga ada. Apalagi acara apapun. Apalagi kalau ada Ales gitu lah. Mereka berdua selalu datang gitu. Itu akan kita tanyakan dan kenapa mereka punya selalu semangat untuk itu. Amri dan Iwan. Nah, mereka berdua ini adalah yang menggawangi kanal YouTube Obrol Makassar. Kalau kita bicara Obrol Makassar, yang pertama itu adalah yang muncul adalah makanan. Pasti, toh makanan tuh yang pertama. Kenapa makanan? Makanan pasti kalau Makassar toh macam-macam. Nah, saya pertama langsung ke Amri dulu. Kalau kita lihat Amri ini, saya langsung ingat pengantar minum racun. Wih, bener. Joni Iskandar. Nah, Amri ini, menurut banyak hal yang saya telusuri, Amri ini adalah orang yang ada di banyak sekali komunitas. Alhamdulillah. Dia bergaul dengan musisi dari musisi 90-an, 2000-an, apalagi 2010 ke atas, apalagi sama para Divya. Terus berikut lagi namanya siapa yang main di RC kemarin? Yang cewek itu main keyboard? Azima, dia juga ada kayak gitu. Nah, siapa lagi itu yang di prolog? Yasmin Risat. Defy. Yasmin, dia juga ada. Siapa yang main drum? Temannya Yasmin. Siapa lagi namanya? Berapa udah kita tahu. Lea. Ya, dia Lea. juga pasti ada dekat-dekat situ gitu. Terus kalau ada Hira main, Hira. Ada tuh. Ada lagi sih deh. Kalau Hira. Dia biasa gendongi. Dia gendongi. Oke. Nah, Amri, sejak kapan bergaul di teman-teman band? Tahun berapa kalau sempat ingat? Kapan itu dan di mana pertama kali? Kalau pertama kali kan saya tetangga ke Andis. Andis itu Pak Kacapi. Andis WR yang Andis WR. tetangganya Andis. Terus Dari dia kan satu tongkrongan ke ini sama Andis. Pas ada temannya aku kenal juga. Sering kan di rumahnya. Akhirnya keluar. Kan dulu orang kayak kalau pergi ke di acara-acara itu bertatap muka pakai baru. Ini apa namanya? Nggak kayak Jadi sama sekarang, Andis Instagram. tidak kenal. Akrab. Cuma teman-temannya. Itu tahun berapa kira-kira? 2000-an awal. 2000-an awal. Iya. Oke, 2000-an awal dengan Andis. Yeah. Itu memang banyak sekali festival di Banyak. musik. Ada Miroto Kampus. Apalagi tadi? Pensi. Iya, pensi. Pensi. Mulai muncul dan acara besar pertama yang kudatangi yang menurutku
Yang ku ingat ini kayak kona Makassar Bisa Tonji yang 2 panggung di Pantai Losari. Oh iya itu saya yang bikin dulu. Iya. 50 band. 50 band satu hari. Itu 2008 Selesai main. kalau nggak salah ya. 2008 2009. Ya menurutku besar itu. Iya. Pasti kan selama ini datang ke gigs punk yang satu gedung kita di dalam. Iya. Akhirnya mau Kak coba dulu deh band yang banyak orang datang ini. Iya. Itu nih Makassar Bisa Tonji yang 2 panggung. Di Losari toh? Losari. Iya. Habis main di sini, Main lagi di sini. main lagi di sini. Habis main di sini saya deh. On off gitu ya. Jadi orang kesini deh. Band apa yang paling kamu ingat di situ main? Yang ku ingat Sex Punk, yang sempat ricuh. Ricuh? Sudah itu. Iya. Iya. Yang satu lagu aja langsung naik Adinaf. Adinaf main. Adinaf kah Fadli Padi? Di panggung yang sama tidak di Iya sebelah? di panggung yang sama. Oh, jadi oke. Fadli, kalau bukan Fadli Adi, dia yang kasih tenang anak-anak. Duduk bagi begitu. semua. Berarti kita yang bikin kayak kok. Iya, saya lupa Sampai juga. ricuhnya Sespan. Saya lupa juga ada Kak Adi itu hari waktu. Ada. Ada di. Ada band Nyandis juga, Kuku Band. Sempat main sama Kuku. Oh Ada iya bandnya Kuku. iya. Yang ku ingat itu Freezer main ke Sex Punk, Kuku, Fadidadi. Ya anak-anak di bengkel ada Iya. semua tuh. Pokoknya ya band-band 2000-an lah. Apa experience yang kau dapat di situ? Maksudnya apa pengalaman? Begini palingnya. Banyak ternyata teman-temanku di anak band nih. Ya, pengalamanku kan selama ini datang ke gigs kecil. Akhirnya datang ke di situ, oh begini Pak, ini Pak yang dibilang festival. Ternyata festival sama gigs beda. Festival itu skala besar, Ya. gigs skala kecil. Dari Gigs di skala situ itu yang ku dapat, oh ternyata beda Pak Ade. Tapi dulu orang kalau bicara ke festival pasti bilang yang pertandingan band. Pertandingan band iya. Siapa juara satu. Juara. Iya. Pasti yang begitu ya. Tapi sekarang kalau bicara ke festival pasti orang langsung RIC. Prolog. Prolog. Iya. Pasti acara besar nih. Iya. Sekarang karena Lingkupnya besar ya, Ya, dan besar. banyak yang main. banyak yang main. Penontonnya juga mungkin lebih dari 1000. Kan selama kita datang ke yang 100 orang yang paling banyak itu. Satu gedung 100 orang dah. Itu kamu nih. Arah Itu lagi satu dah. ini Berband-band yang main juga pasti begini-begini. dari komunitas juga tertentu. Ya. Ya, dari pengalaman 2008 itu Makassar Bisa Tonji yang menampilkan 50 band, apa yang kau pikirkan waktu itu bahwa di tahun 2019 bikin kok kanal untuk mereka band-band. 19 tahun lalu loh. Dulu ada temanku kayak kata Bukan 19. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. 12 tahun lalu. Iya. ada dulu temanku waktu SMA Kak. Pertama Kak masuk sekolah, seringnya dia tanya, semua orang dia tanya. Tapi kenapa ini orang? Dibilangnya aneh ini orangnya. Sering kena tanya, pas ke lulus kayak bikin ke buku. Baru bagi-bagi. Ternyata interviewnya selama Ada back sound. jadi ternyata yang dia tanyakan dari masuk ke SMA sampai lulus, dia tulis ke semua. Situ mak Tahun berapa itu? tahun berapa itu? 2005-an. 2005. Dia tulis ya. Dia tulis ki. Ini Amri. Dia tulis nih. Kesukaanku apa, band yang kusuka. Dia bilang, bagus toh ini orang. Tapi ku cerita sama temanku, nggak ada yang percaya karena nggak ada dokumentasi. Ya. Nih, masa bisanya itu di tahun segitu ada orang yang mau bikin begitu. Ya. Ku cari juga itu buku tidak ada nih. Dia bilang kayaknya nih obrolan kayaknya ini kalau ngobrol kayaknya harus direkam ini. Ya. Di situ memang apa bagus dibikin ini deh. Kalau tertulis pasti banyak orang bilang, tambah-tambah aja hiperbola aja nih jawabannya. Ini harus direkam. Iya, harus direkam. 2019 bertanya sama Nana, mau bikin ini kayak Extreme Moshpit. Extreme Moshpit ya di Bandung ya. 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 Nana, bikin maka tapi kalau mau bikin yang begitu harus ada background lo. Ya. Nah kau bukan ke pemusik. Ya. Dia bilang tak bergaul, bukan anak band, tapi banyak temanku anak-anak band. Ya. Dia bilang, tes mau dulu 5 episode kak. Ku tes responnya orang baik. Di situ mak pertama kayak maka bikin sisi interview, jadi ada pertanyaan tapi tidak nyaman Dan di videokan gitu. Ya. Tapi tidak nyaman kak, ngobrol mak deh. Jadi kayak di tongkrongan ki bedanya ada kamera. Oke. Kan kalau di tongkrongan gitu pasti lepas ki semua. Oke ngobrolin pasti.
lepas ke Itu sini. dari 2005 ke 2019. Perencanaanku itu 2010-an mulai berencana. Ya. Tapi masih bingung nggak mau bikin apa di kamera aku tidak ada. Jadi mimpi Ji. Akhirnya iya, 2019 kesampaian. 2019 barulah terwujud yang namanya obrol-obrol. Ya. Nah, tapi kan 2005 kalau ingat namanya temanmu itu siapa namanya? Heru. Yang punya catatan itu. Heru. Iya. Masih sekarang masih Anda tahu di mana? nggak tahu di mana? Nggak tahu di mana sekarang. Heru. Dulu kenal di mana? Kakak kelas satu sekolah kata dia anak listrik. Listrik. Ya saya kan otomotif. Oh, STN. STN. Oh, anak STN ternyata. Pantas sangar. Dia Iya, anak iya, listrik iya. tapi Iya. dia pindahan. Ya. Kan pacarnya tentara. Dia pindah-pindah tugas Ki. Ya. Terakhir ke sekolah kalau bukan di Jakarta itu Bandung. Ya. Datang ke Makassar. Dia tulislah itu semua. Menulis terus Ki. Ya jadi kutanya pas lulus kutanya Mi. Jadi selama pindah-pindah ku itu kau tulis Ki. Bilang, iya supaya ku ingat teman-temanku. Oh, Karena saya begitu. suka ke pindah-pindah kota. Oke. Diari kayak semacam Iya kayak diari. buku diari. Ini tongnya dia ingatnya buku diari kayak gitu ya. Kan anak SD itu alamat gitu kan. Diari. Hobi itu dulu waktu itu. Ya. Oke, 2005 itu ya. Ya mudah-mudahan kalau ada teman yang siapa tahu kenal juga Ya, bahwa siapa tahu dia nonton ternyata video itu kan. adalah satu inspirasi buat Amri. Nah, kembali lagi ke kondisi dulu per apa namanya? Per festivalan. Kepala. Dulu kan ya tadi kita sempat singgung dulu kan orang kalau festival itu ada bass gitaris Ya, dan lain-lain. Itu juga sempat nonton dulu. Eh, Banyak dulu kan nonton dulu Iya, festival nonton, musik. Paling sering bikin kayaknya tuh anak-anak STEAM. Steamik. Jadi, Pernah STEAM. main juga atau Enggak, kompetisi? nonton aja. Nonton saja. Apa tanggapanmu waktu itu? Itu kan dulu keren gitu. Kalau ada bass gitaris, shredder, gitu kan. Nah, yang paling kau ingat siapa main? Alex. Ada bandnya Adi Kijang dulu apalagi Adi namanya Kijang. kita. Dan sama B5 juga ke Jakarta. Oh iya, saya ingat sekali sama Arta. Arta. Sama Arta. Arta. Arta Band. Iya, Arta. Arta almarhum kau dan Rudi main drum toh. Nah, itu juga wah, keren juga ini band. Robi almarhum juga sempat dulu lihat Robi. Iya. Almarhum itu jago tongin dulu itu. Saya Kalau kita- S70 sempat nonton S70. band. Iya, Saya enggak namanya tahu S70 band. Yang Itu bekas- dulu S70 Sudirman 70 karena studionya di Sudirman 70. ya S70 Yang dulu Sudirman. letting-lettingnya kacacang waduh. Wih, deh. Wih sama si Old school. kecil-kecil dulu. Kau bayangkan nah, kalau mereka main di Gontang dulu naik naik apa katinting gitu kan nontonin. Iya, dulu begitu gitu. Saking mau tak kita nonton saking mau aku dulu nonton panggung dan ada band gitu kan keren gitu kan. Nah, Amri 2000 awal ya sama Andis dulu. Nah, selain Andis siapa musisi yang sekarang masih eksis sampai sekarang yang dulu teman lama? Anak-anak Game Over, Game Over, masih Oji ya? Oji. Masih sampai sekarang? Iya, Ya, sering aja kontek-kontekan. tanggapan tentang Game Over. Game Over. Salah satu band yang potensial dan saya suka sekali kalau Ya, Game Over terus terang. Apa dia lagu-lagu Spontanitasnya ya. friendly Ki, lagu-lagunya. John gampang jadinya. Robin gitu dan lain-lain itu lagu yang luar biasa. Saya juga berharap Game Over segera merilis lagi Ya, karya amin. amin. Nah, apa yang kau ingat dari Game Over? Kalau Game Over yang menurutku keren ini Game Over kalau pas manggung baru mabuk. Pasti bawa kata-kata itu di Oh, atas. kata parah-parahnya di Iya, dia. tapi nabalut ke dengan komedi. Komedi. Itu bisa begitu mabuk tapi tetap kontrolnya. Itu kelebihannya maksudnya pola komunikasi bandnya di. Ya, Yang jadi enak bagus sih tektokannya. Gitu. Weh, kau. Jadi kesalahannya dia kasih komedi, kau salah melodi nu. Oh iya banyak band punk begitu di. Jadi ketahui segera yang nonton, ketahui sedih. Nah, era punk di tahun 2000-an dengan sekarang bedanya di Makassar. Menurut kacamatanya Iwan. Jadi kalau kacamata dia kadang pink, kadang kuning. Menurut kacamata seorang Iwan lagi seorang Amri, skena punk di Makassar. Pang di kalau dulu sama sekarang yang kasih beda, kurang kurang orang nongkrong. Kurang orang nongkrong. Kan dulu kayak di Sungai Sadang pasti banyak anak Sungai Sadang. Iya. Di bengkel dibawa semua nongkrong. Iya. Malbas, Hamsi. Iya. Sekarang didatangi itu ndak ada semua nih. Dari semua orang-orangnya. Ya. Ada penerusnya tapi ndak nongkrong di situ. Datang di kalau gigs.
Ya kalau gigs ada Ji. Ah. Pergi Ki ke sana Ki, cari lagi teman-teman kayak di Sumbu Minasa. Banyak juga tak bongkar. Iya, banyaknya suku Minasa ya. Banyak Banyak band-band sekali. bagus dari sana. Dan itu Mi yang bikin Ki dulu tongkrongan. Ah. Nggak bisa Ki dapat informasi dari kalau nggak nongkrong Ki. Iya. Kan dulu era-era Zain, majalah. Ah. Jadi kalau ada acara, ada pamflet. Ya. Jadi kalau nggak datang lagi di tongkrongan, nggak ditahu bilang ada acara. Kan sekarang itu dilempar di Instagram. Sosmed. Jadi Instagram terus WhatsApp grup dan Ya. lain-lain. Nah, kapan pertama kali ketemu Iwan? Karena Iwan saya tahu ini dulu juragan telur sama beras, dari sidrap tuh sama ikan bite ya. Apa deh ikan cupang, ikan bite, juragan tuh terus tiba-tiba muncul di Chambers. Nah. Waktu itu terus saya tanya siapa ini? Oh ini mi yang pasok setengahnya Makassar. telur ini loh, telur. Jadi semuanya yang kau makan tiap hari dia yang pasok dan Nah, Iwan ini sekarang ini masih di Chambers nih. Masih merchandise. Semua jadi kalau mau pesan ada kaos Chambers atau Rocket Celebes tidak ada di toko minta sama Iwan. Minta. Minta nanti bayar di musuh. Juragan Pak telurnya telur. Kapan ketemu Iwan? Pertama kali. Pertama kali Kak kenal sering aja Ki ketemu. Iwan Dik ketemu. Biasa. Saya belum jadian waktu itu. Ya, itu hari dia chat Kak di Facebook. Iya. Iya sih main Facebook. Iya, masih zaman Apa Facebook. namanya Iwan di Facebook waktu yang itu hari pasti lebay. Apa namanya? Iwan betis keras. Iwan betis keras. Betis keras. Tapi kerasnya itu CRUST keras. Raskor, apa sih itu? Ya, masih zaman-zaman itulah waktu itu 2000 berapa sih? 2010. 2010. Ya, 2010. Oh lama Iya, lo lama. kenal Iwan. Ya, jadi saya ketemu itu kayak sama dia, ada acaranya anak-anak di Goa, Pang and Skin, 2011 itu 2011, Iya. main ke juga. Dia main. Main ada. ke. Main ada apa dulu beatnya. dia? Vokal ke dia. Oh, Yang ini Ban serep. Oh, kasih lihat dulu kamera. kalau mau buat dia tuh langsung. Mas Seret, dia dulu vokalis 2010 nih ketemu di. Iya. Nah, tadi kan saya tanya, dia orang yang chaos kah di gigs? Bandnya yang chaos. Dia enggak chaos. Jadi jarang kan lihat ke chaos dia ya. Atau dia jaim. Masalahnya kan kalau di gigs, kalau enggak chaos ya jaim. Ya. Gitu. Atau dia chaos kalau ada cewek. Sudah lumayan maksudnya agak-agak malu terlalu kios. Sudah perlu bilang waktu itu. Sebelumnya harus buka baju. Buka baju. Dia dulu buka baju kalau main. Iya. Ya kayak gitu aja. Oh begitu. Oke. Nah 2010 ketemu Iwan, terus kapan kan tidak pertama kali ya kalau tidak salah obrol-obrol kan dulunya sendiri. Iya, dulu sama Rizal. Iya sama Rizal. Awal. Iya. Brandon, Ah. Rizal itu hari dia bilang nggak bisa ya, Nggak bisa, belakang iya. kamera. Oh Rizal ya karena nggak cocok meja. Suka forget ke dia kan forget. Nah tidak dia sudah dapat misalnya tadinya kan. Iya. Ya, ibaratnya kumbang ke bunga aja sudah. Sisa sari-sarinya tinggal nih. Ya dia lah. Nggak lama gitu, kau ajak Brandon juga saya lihat nanti bakalan sibuk kayaknya ini. Ya. Karena banyak sekali minat kerja. Iya itu Brandon memang Iya, begitu. siapa tahu terhalangi juga. Jadi kau ajak Ayo kita gosip dulu Brandon. Kenapa sebenarnya itu anak masalahnya? Tidak maksudku saya begini kan kita tahu tuh anak metal tuh apalagi kemarin RIC semua di panggung dia mah ini main Tommy sama siapa itu band kan? Yang dari Surabaya Dead Vertical. Akilan Tommy. Waktu di Panic Headlight Tommy. Apa masalahnya itu anak sebenarnya? Tiba-tiba itu hari begini kan habis ada pernikahan toh di parku ini nih habis menikah. Terus itu hari ada pelantikan pengacara ada tuh di situ. Iya, nah hukum tuh. Saya heran tuh dia kenapa kok juga pakai begitu gitu. di mana-mana berarti kayak gitu. Iya itu Brandon gitu maksudku. Jiwa muda kayak kok jiwa mudanya. Satu mau gitu masukku ya itu. Makanya Brandon tak bisa juga menikah karena banyak sekali dia mau pilih. Ya. Sebenarnya tuh dia kupul gitu bang. Kayak Amri kok Banyak gitu. pilihan. Kalau Amri kan sekali alis tetap alis ya dia. Siapa kan sebenarnya Iya, kau? Kalau itu kan. Nah, sempat sama Brandon berapa episode? Brandon lumayan banyak. Kalau dibandingkan Rizal sama Brandon, Banyakan Brandon. tapi lebih enak sama Brandon. Lebih ya, nyaman begitu. lebih enak sama Brandon karena Brandon jago bicara sama orang. Oh, jago bisa sama orang nih. Jadi dia biasa kalau bicara Speak-nya bagus. Iya, speaknya. kalau dia bicara serius dia saya masuk-masuknya yang Oh, begitu. ketawa semua orang.
Ya enggak Tapi kan serius. Brandon juga jarang juga bisa ketawa sebenarnya. Nah ini ada dari batu tuh. Dari Iya. Berarti dia diam. Iya dia diam gitu ya. Tuh, ada tuh gaya fotonya. Gimana? Baru membuka gini. Nggak bisa lah, pantas itu Brandon dari dulu memang dia mau daftar dulu cover boy, memang toh. Tapi karena masih terlalu muda, akhirnya dia jadi band metal nih. Nah, apa namanya obrol-obrol dengan Brandon dan Rizal sebelum dengan Iwan. Iya. Nah dengan Iwan saya pikir saya lihat beberapa kali lebih dapat chemistry-nya nih. Ya, Apa yang Amri lihat di Iwan? Kalau Iwan nih, anu Ji, karena mungkin sama-sama jadi tongkrongan ini. Oh begitu. Jadi apa yang bisa baru enak Ji, baku kata-kata itu ndak saling baper Jaki. Nggak baper. Ya. Pernah kok dibaperi sama dia, sama Iwan. Apa itu? Maksudnya pernah dia kok koreksi atau ke terus dia baper gitu, tidak balas WA-mu atau gimana? Oh, nggak pernah ya, Nggak pernah kayak juga, dia aman-aman jadi. Enggak ada sih kurasa. Iya. Oke, kalau Amri pernahkah Iwan baper? Enggak Ji, enggak pernah selama ini bagus di komunikasi kita. Karena kita juga kalau ada apa-apa pasti saya tanya ke Iwan, bagus kan anu Dik. Kau Ji, pasti dia begitu Tapi jawaban kalau kau Ji. merchandise Erik dia bagi tunji. Saya ini masukkan juga ini sebenarnya ini untuk Iya, Ardi ini. masukkan untuk Ardi, kan? Ya, RC. Saya dari school dia. ada. Hah? Saya school. Tidak kayak pace-pace tuh dibilang XXL juga. Ada Tidak. biasanya ada size-nya. Tidak, saya maksudku begini kalau mau kau tahu Kehabisan nih. kasih kode XL terus tambahin nih di sini. Kayak celana dulu yang cut. Begitu makanya kasih susah barang-barang. Ada size-mu cuma kehabisan terus. Big Dika saja enggak dapat. Itu nggak bisa bisa dia mau terus. tambah, dia di belakang dia tambah di belakang. Hah? Di belakang dia tambah. Berbeda warna. Beda warna. Kalau perlu batik terus sama juga. Nah, melihat apa namanya kontinuitasnya ini obrol-obrol bersama Amri dan Iwan, saya jadi bertanya sebenarnya apa sebenarnya yang mau kau tampilkan di situ dari Iwan dulu. Apa sebenarnya ini misinya ini obrol-obrol sebenarnya selain cerita keos-keos gitu dan lain-lain. Pernah juga kira-kira berdua itu cerita cewek kayak atau apa gitu. Nyambi terus band-band gitu. Maksudnya kan Cerita bisa kau mengulas solois perempuan dari sisi kewanitaannya gitu. Maksudnya oh bagus tuh kalau begini ternyata karena terus terang orang melihat perempuan pastilah fisik. Fisik. Nah, nggak pernah kau bahas begitu juga. Sebenarnya mau Ki kayak kok, mau Ki. Cuma cari Ki solois perempuan yang untuk diajak seperti itu, dicerita seperti itu, ragu Ki. Siapa kira-kira nanti takut dia juga tersinggung. Tidak kan maksudnya cari kidul dari Iya. mana kan? Karena perlu itu sisi perempuannya. Yang lebih ekstrim dari itu sebenarnya mau Ki lagi kayak kok, Iya. bukan seorang solois, seorang apa begitu, Ah. yang terjun di dunia Hiburan. malam gitu. Iya, tantangan sebenarnya itu. Karena kan itu maksudnya obrol-obrol Makassar. Jadi kan tidak melulu harus musik. Iya, betul. Nah, sekarang tantanganku buat Iwan adalah sebutkan nama musisi Makassar perempuan yang mau sekali kau datangkan di situ. Siapa tahu kalau dia dengar ini tergerak hatinya gitu kan. Kak Iwan tahu lah. Dia perhatikan Musisi ini. perempuan deh. Iya. Siapa kira-kira? Salah sih pernah gue ingat sama Ya, dia. dekat-dekat Makassar pemain. deh. Nah, iya dekat pemain supaya kelihatan. Kedengar sama. Siapa di? Siapa kira-kira? Yang lagi naik-naiknya sekarang. Terserah siapa. Kayaknya Asima Agustin jadi. Ya, Azima Fada ya. Asima lah ya. Itu Atau kalau mau siapa ya? Jacqueline ya, bukan Jacqueline. Jacqueline. Siapa? Jacqueline Jacqueline di rencana juga. ya. sama yang anak prolog itu. Kalau saya Yasmin. Jasmine. Iya, Yasmin. Tapi mungkin masih terlalu muda. Kan dipanggil Yasmin. kok Om. Iya. Pas kok aja ki podcast dia bilang, ya Om, ini kan enggak bagus. Oh, tidak karena Yasmin itu saya berteman sama mamanya. Jo. Mamanya Yasmin itu dulu teman sekolahku gitu. Tapi kalau di luar saya bilang, "Ya gue panggil Om," gitu kan. Dalam dunia musik kan enggak boleh. Om. Kayaknya lebih muda Om. lagi pemain drumnya. Sama. Itu tidak, dia sama satu Leka, SMA gini itu. Teman SMA-nya dipertemukan lah sama Juang gitu. Yang itu yang saya tahu kan dibikin ini kan lagi apa itu ya sekarang ya? Apa namanya? Divai gitu. Bikin duo single nih kalau nggak salah nih. Ya. Nah itu jadi Yasmin
ini ada Om Iwan mau aja ngobrol gitu kan, nggak apa-apa sekali-kali sama orang yang 20-30 tahun lebih tua gitu. Supaya Ketahuan nih. maksudnya juga supaya Yasmin juga bisa bahwa oh tidak semua yang ada di depanku itu nih pendengarku itu hanya masuk nah gitu. Jadi banyak Yasmin juga bagus sekali. Iya, Yasmin. Jacqueline terus Jacqueline. Azima. Jadi ada tiga nama Yasmin, Jacqueline dan Azima pada yang mereka mau untuk ayo main ngobrol-ngobrol. Iya, karena kan enggak tahu juga kalau ada mini Yasmin mungkin ya enggak bisa tahu mau berkata-kata gitu ya sih. Gitu. Kalau yang mau lebih ke militan banget ke Cici, Cici Taman Impian. Taman Impian. Lebih ekstrim lagi kalau itu Ekstrim, ya. iya, saya dengar Pembahasan juga. Seru pasti juga ya. Seru. Tapi kan enggak apa-apa kan bisa disensor toh. Kan Ya. begitu, Ji. Nah, ada 4 ternyata yang mau sekali diundang sama Iwan. Tapi dia akan berkomunikasi dulu dengan Amri, apakah bisa ini anak-anak apakah mau juga, itu kan juga penting. Tapi Satu menurut lagi, masih ada satu kayaknya. siapa lagi? Vini juga ada rencana mau Kak. Vini. Ya. Nah, bicara tentang Vini, salah satu perempuan muda kreatif di Makassar yang harusnya mendapat banyak sekali highlight adalah Vini, manajernya kapal udara. Dia Tommy ibu rumah tangga, dia Tommy manajernya kapal udara, dia Tommy main lagi di ruang baca. Banyak sekali kesibukannya di skena juga. Skin and Blister juga. Skin and Blister juga dia main bass toh? Iya. Main bass? Iya, main Iya, bass. oke, main bass. Nah, Iwan kenapa melihat Vini sebagai sosok yang harusnya kita bisa angkat gitu dari di apa obrol-obrol atau apa? Kenapa Vini? Karena Vini itu bagiku wanita apa dia? Susah lah ya. Kalau di Makassar Susah seperti dia. susah kayak seperti Langka dia. di Langka. Terus baku dapat kayak memang sama suaminya. Iya, Sesuatu sama. yang ngebikin. Ale di Maksudnya profesinya sama. boleh sama. Nah, saya mau tanya dulu sama Iwan. Ini kan Vini sama Ale adanya anaknya. Kira-kira jadi apa anaknya nanti? Jadi apa? Tanya gitu kan sama dia. Prok jadi apa? Ini pasti mencoba aja ini sebenarnya. Ya pasti musisi kalau menurutku ya anak mamanya musisi. Iya, Pasti biasanya. Pasti ada background musiknya. Iya pasti ada background. Katanya ke Iwan nih dan dia bisa menjawab. Ini kan musisi gitu kan. Pasti ada. Pasti ada. Nah, menurut Iwan apa yang menarik dari Amri? Menurutku saya menarik dari Amri. Apa? Selain Selain chaos-chaosnya, Selain kios-kiosnya. Kuat makan. buat makan. Nah, Cuek lah. cuek. Itu yang bikin tertarik Iwan menerima pinangannya menjadi host di obrol-obrol. Nah, menurut Iwan mau sampai kemana nih obrol-obrol? Kalau saya lebih pastilah mau ada kemajuan toh. Kalau kemajuan pasti mungkin lebih besar lagi. Tapi jalani saja. Jalani saja. Jadi berapa subscriber sekarang? Obrol-obrol? Lumayan, Bidi. Masih sedikit ya 700. 700-an di, banyak jika daripada saya. Tapi saya tuh kayak kok Nah. bikin kayak itu awal-awal kan kalau bikin kayak sesuatu itu bikin dulu lah baru dicari. Nanti Pi. Ya. Ini salah satu hal yang saya suka. Kalau kita mau sesuatu, bikin saja dulu. Jadi saya bikin dulu. Uh-huh. Lawan ku pelajari. Pernah Kak berpikir nih kayaknya kan pernah Kak lama hilang ini kontenku. Oh, lama hilang kontennya. Iya, pernah lama Oke. hilang. Oke. Sempat Kak mikir, banyak anak-anak merilis. Hmm. Kan biasa anak kalau merilis begitu nggak tahu mana bawa kemana. Iya. Kayaknya mereka ini butuh konten yang kayak saya ini. Datang, ada single baru kayak bahas dulu lah. Iya. Lanjut deh. Pernah sempat Kak 2 episode itu sendiri Kak sama Nana Sal, Ya. sama Romi Somba Said. Iya. Tapi mikir saya, kayaknya ndak enak aku rasa sendiri. Ndak ada partner partner bercandaanku. TikTokannya begitu. Ya. Kan jadi ya. Akhirnya sendiri mikir kali siapa lagi nih, ku ajak Iwan. Episode pertama sama Iwan itu ya sama Rizal. Sama Kak Front to Fight di Etika. Oke. Pas ku upload banyak anak bilang banyak yang ketawa. Dia bilang lanjut kok bagus Ki, baku dapat kok. Apa nih? Stand up comedy.
Dan anak-anak, keren kita baku dapat kita bercandaan ini bertiga. Iya. Sama Iwan, sama Rizal. Rizal. Iya, iya. Jadi tes nih, coba lagi. Dan ternyata konten apa kan namanya podcast di, termasuk podcast ini kayak di, kayak obrol-obrol di. Iya. Ternyata sekarang itu ku jadikan di alasan untuk kenal sama orang yang di luar lingkunganku. Iya. Kan saya dulu mungkin orang tahu nih, saya suka musik punk, metal. Iya. Bagaimana caraku nih kenal sama yang di luar lingkunganku di, kayak anak-anak DeFi. Iya. Ya alasanku pasti ada bikin konten sama Ki, sama tuh bisa Ki ngobrol-ngobrol. Jadi itu aku kasih jadi batu loncatan Ki untuk kenal sama orang, kenal lagi orang yang lebih luas. Iya. Bisa kenalan sama orang film kah, atau karir mau juga diajak ngobrol. Rere siapa ya? Artutonik. Artutonik. Iya, salah satu juga itu. Itu kok tahu ya, datang ikut aja. Bunda Eva ada di luar. Bunda Eva juga. Maka lagi poin. Rencana ya itu dijadikan mami. Ada di situ. Oh iya. Dijadikan mami alasan. Jadikan ke alasan untuk bisa kenal sama orang. Ya. Oke. Terus terkait masalah itu kan banyak sebenarnya obrol-obrol tidak melulu bicara tentang musik. Ya, betul. Selain yang pernah dibikin obrol-obrol selain musik, adakah yang lain, fashion kayak atau apa? Kamal film? Losari. Hah? Kamal Losari. Kamal Losari salah satunya. Iya, apa yang dibahas itu? Bahas soal perjalanan hidupnya. Ya, motor-motornya. Hah? Sama soal waktu di penjara Ki. Awal mulai dinamakan Kamal Losari, kenapa bukan Kamal Tanjung Bayam? Kenapa bukan Kamal Cekrek? Iya, Kamal Cekrek. Oh begitu ya. Iya. Jadi itu baru satu itu yang selain musik. Biasa aja bilang sama anak juga kalau ada yang di luar dari musik siapakah, karena kita ngobrol-ngobrol cari tamu tidak perlu banyak subscriber atau banyak followers nih orang. Yang penting ada hal-hal yang bisa bisa bicarakan, ada temanya. Masa lalunya seumpama mantan pecandu kah. Kan bisa kasih edukasi untuk orang yang nonton. Iya. Saya dulu waktu magi kak begini. Kan enak Ki ngobrol sama orang. Pasti yang nonton Ki juga butuh Kak edukasi yang kayak begini nih. Aman. Iya. Tapi kasih kodenya kalau aman Minna. Ya. Oke. Jadi memang obrol-obrol selain musik dan lain-lain ternyata punya punya kemauan untuk melibatkan lebih banyak lagi narasumber dengan konsep bahwa harusnya banyak sekali nilai-nilai edukatif yang disampaikan ke masyarakat. Ya, betul. Pecandu kan sebenarnya banyak mantan pecandu, tinggal diajak dan lain-lain, dicoba untuk dirangkul dan lain-lain. Nah, kalau selain itu film Rere ya. Ada Ames Production yang bikin Jalan Kota Rasa Keju, karena itu bisa dirangkul lebih. Saya mau Kak penasaran Kak sama pemain film cewek Sarifah Hana. Iya. Nanti Sarifah ini tahu Enggak, penasaran sedih. Enggak, maksudnya. Oke ya. Ada ketertarikan nih kayaknya enak. Karena dia enak kayaknya diajak ngobrolin orang. Iya. Memang saya juga pernah aja ada hadapan memang menyenangkan. Pernah dong. Gimana sih? Enak kayak kau diajak ngobrol. Enak dan cantik toh. Iya, masih nyaman kita terus. Iya. Jangan terlalu malam kalau undang Sarifah ya. Enggak, saya takutnya dibawa mimpi, takutnya begitu. Tidak terbuat tidur keluar 2 malam. Jadi main jin. Tapi memang selain dia adalah selebgram, influencer juga sangat aktif di dunia acting. Ini lagi syuting ini. Film apa lagi? Ada katanya web seriesnya. Biar apa deh? Tanggapannya orang juga, biar dia juga tahu ternyata orang yang kayak mereka ini begini aja orangnya. Maksudnya mau terbuka. Ya. Terbuka lah gitu. Iya. Supaya dia juga kenal bagaimana dunia nyata. Dan memang harus kita merangkul yang lain. Iya. Sebetulnya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya juga teman-teman pelaku seni kan bukan cuma musik kan. Iya, ada pelukis. Ada pelukis juga ya. Ada juga itu yang kemarin lukis apa itu?
yang jadi yang kopi dan lain-lain itu anak Makassar juga tuh. Saya lagi cari orangnya. Oh, yang bagaimana. bekas-bekas serbuk kopi. Iya. Wih. Ya itu. Dan memang kendalanya juga karena kadang kita tidak tahu konteksnya di mana dan lain-lain. Ya. Gitu. Nah, terus obrol-obrol. Setelah itu ada lagi liburan-hiburan. Kalau liburan-liburan dia media yang kayak Kanal media musik lah. ya kayak ada anak-anak punya band mau dimuat profilnya. Oh itu lebih profil band. Profil Ya, band. Itu ada single yang mau Amri juga. Iya, saya juga. Iwan juga di situ. Iya. Kenapa tidak digabung di obrol-obrol? Kalau obrol-obrol ya fokus sih memang untuk ngobrol konten Podcast. begini. Jadi ndak ada Nggak ada untuk hubungannya untuk perilisan album baru. Ya. Oh begitu. Oke sabrik dulu. Bagaimana, Indra? Habis baterai udah aman. Hah? Habis baterainya. Yang mana? Dan ini. Oh jadi tidak berfungsi ini? Enggak. Ini Ini saja. menangkap gini. Tapi Menangkap itu aman. aman Ji? Oh kita dekat-dekat saja kalau gitu. Ya. Tidak, biar anu tuh aman dulu ini. Aman nih. Tadi Nanti kau angkat ya di anu nak, sensitif. kau edit nak. Oke. Tapi kalau gambar aman Ji? Aman juga. Lihat kau begini, lihat dulu ini. Masih jalan itu 39 menit. Iya, 39 di sini. 39 nih sekarang artinya jadi. Iya. Oke. Nah, lanjut lagi. Artinya obrol-obrol dan liburan-hiburan itu sebenarnya bersaudara. Ya. Saudara. Bersaudara. Bersaudara, Ji. Bersaudara. Tidak ada keinginan untuk menjauhkan maksudnya biar kalau ini kontennya ini mudah gitu. Mungkin bicaranya tentang yang lain-lain antara liburan-liburan sama obrol-obrol. Atau kalau disuruh memilih yang mana yang harusnya jadi besar, yang mana harusnya dibesarkan. Kalau saya mau Kak obrol-obrol ya. Obrol-obrol. Iya. Karena itu yang pertama, anak pertama di. Ya, karena itu kontenku menurutku kayak kona. Heeh. Itu kontenku yang bisa membantu banyak teman-temanku. Ya. Kayak seumpama ada orang yang dulunya ndak ditahu masuk di kontenku akhirnya ditahu ke sama orang. Karena- ini paling vokalis nanu di, Ya. ini paling anu di. Nah, di obrol-obrol pernahkah ada statement atau komen yang pantang surasum? Maksudnya ada tuh gitu yang Netizen begitu. iya yang tidak suka atau dia lebih tahu atau merasa lebih tahu. Kalau komentar di YouTube. secara publis ndak pernah aja ya. Nggak pernah jadi Tapi awal-awal ku bikin di DM banyak. di DM. Apa yang mereka protes? Apa yang mereka komplain di situ? Karena awal ku bikin kayak kok di branding ke sama rokok. Oh, diberhentiin sama rokok Iya. waktu itu. Jadi bahasanya kayak gini. Ini karena ada korporasi gitu. Yang begitu. Heeh. Tapi saya ndak langsung ji ku balas juga dengan emosi. Mhm. Ku diami ji. Hmm. Tapi pas ketemu ngobrol sama-sama. Dari situ mulai terbuka juga pikirannya. Oh, itu pengen anu mau Anak Makassar, teman-teman juga. Temannya juga. Teman juga. Jadi mungkin karena memang banyak seperti itu. Banyak teman-teman saya juga mengalami banyak yang anti korporasi. Ya. Tapi akhirnya kan saya bilang kayak gini. Saya juga pernah disoroti sama bukan orang sini malah yang merasa bahwa statement saya di hadapan-hadapan itu tidak benar. Tapi saya bilang kayak gini. Masing-masing orang punya hak dan punya aturan sendiri atau Ya. punya standar sendiri untuk mengutarakan ini. Kalau memang kau tahu, bikin mau kau juga. Ya. Betul. Bikin mau juga gitu. Ada juga yang bilang kenapa korporasi dan lain-lain. Tapi dia bilang kayak gini, kalau memang kita anti korporasi, kalau saya ambikiwannya, nah seperti di situ mau saja gitu. Jadi maksudku jangan kasih lebih. Ya. Kalau semuanya dibayar ki ada obrol-obrol ini sumpahnya 1 juta, Iya, iya. senilai 1 juta tomo kita ini. Ya. Setelah itu jangan dikasih lagi. Karena kan kita juga butuh uangnya ya, Ya. untuk menghidupi ini banyak sekali pergerakan. Nah, kalau komentar yang sara yang menyinggung hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tidak patut gitu. Ada juga. Enggak jadi Iya. Paling masukan ji. Kayak Kebanyakan masukan lah. Masukan. apa masukan yang paling masuk akal yang seharusnya ini bisa jadi masukan buat obrol-obrol. kalau saya awal-awal kayak kota banyak yang bilang beli kok subscriber kasih begini. Iya, rata-rata. Oh, beli Iya, subscriber Beli subscriber, Saya- nonton. supaya bisa monetize Ya, kayak saya gitu. ndak pernah Kak kalau komentar begitu ndak kuacukan ji, tapi kalau masalah teknis kayak perbaiki audiomu, Hah? sharing kayak itu sama orang. Oke. Bentuk kameramu jangan kok terlalu begini sharing kayak itu sama orang. Oke. Oh kasih begini pade. Itu ku terima ki kalau masalah teknis, tapi kalau masalah lain beliin jam ini deh.
Oh gitu ya. Ya karena mau kak rasakan ki bagaimana dari awal tuh, Generik. ya, Ya, sampai maksudnya kalau seumpama besar generik bukan generik, maksudnya ini asli. ya. Ya. Jadi kalau seumpama insya Allah ini besar ki kan ada bisa dicerita. Bahwa ini dari dulu nih, Ya. setengah mati tong. Setengah mati tong ini gila aku episode berapa pi baru Ya. besar ki. Ya. Bisa ki kalau dari awal memang maki beli subscriber lah penonton kayaknya deh. Nggak real kayak gitu. Nah, kalau untuk Iwan dan Amri, gigs apa yang paling monumental dan paling berkesan? Yang pernah terlibat di situ atau sebagai penonton atau apa kek, atau yang gigs yang paling chaos Gigs yang pernah nih, ada di Makassar? kalau saya Malam Tanpa Bintang. Di Iya Malam Tanpa yang di Bintang. hutan itu ya? Bukan, Yang di Lakbas. di Lakbas. Kapan? Tahun berapa itu? Baru. Baru. 2018, 17. Bukan, 2000 berapa itu di 13 Apa yang bikin itu menjadi sesuatu yang itu banyak band punk hardcore Makassar yang tidak muncul, tiba-tiba ada acara Ada itu lagi di situ. muncul semua. Ki. Jadi memang ini kelihatan backgroundnya Amri bahwa dia sangat menyukai punk. Kalau Iwan lebih suka musik apa sebenarnya? Kalau saya lebih suka punk rock sih. Punk rock juga ini sama-sama sama dia. Sama aja sebenarnya. Kenapa Iwan tidak metal gitu, maksudnya hardcore atau apa? Nggak masuk mungkin dia. Maksud dia dari mungkin dari lahir sudah punk rock nih. Iya. Sekira Dari awal Sekira dari lahir sudah berkumis. Terus saya kayak kok dengar Ya. dengar jangan juga dengar ja. Musik-musik yang Ya, lain. Blur, Ya, ya. Bior, Ya. ku dengar ji, Ah. Gorillaz, ya, kayak gitu. Cuma backgroundku memang dari awal ku kenal setelah Malaysia, kan saya pencinta Malaysia juga. Oh, iklim. Ya, Ya, eksis ya. dan lain-lain. Setelah Ya. itu langsung kak dicekokin sama tetanggaku, di dinding kamarnya ada tulisan nama band 4 huruf NOFX. Manovex. Ya. Apa ini? Dia bilang, dengar ku lagunya ini. Ya. Terus dengar pakai linoleum. Ah. Kencang nih ini. Ya. Kan selama dengar ki, engkau bagai air yang Kelentong, jernih. boy. Tiba-tiba dikasih Ya, ya. dengar ki, jak Perfect. jak 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 jak. Ya. Deh, sangar nih lagu. Ya. Akhirnya aku ulik nih terus. Ya. Oh ternyata ini band dari Amerika. Hmm. Oh band punk rock. Ya. Kuan nih terus dengar-dengar itu. Setiap dicari itu ada lagi muncul lain, muncul Rancid, Ya. muncul lagi No Use for a Name. Dari situ mi. Oh ternyata ini yang dibilang punk rock itu terus ku dengar sampai ku selesai SMA. Sampai selesai SMA. Iya. Jadi tidak pernah dengar guru, dengar terus. Guru dan kepala sekolah tidak pernah didengar sama Amri, tapi dia dengarkan Novex dan lagu-lagu Malaysia. Ya. Gitu ya. Pantas ya. Berapa kan tingkat kelas? Udah pernah ya cuma. Jadi cuma ya banyak nih nilai ini. makanya kios terus. Oh, chaos terus. Nah, istilah chaos itu dari mana? Dari Iwan atau dari Amri? Dari sebenarnya saya sering bilang sama anak. Kios Kios nih, anak karena kios. ya Anak chaos. Iya, siapa yang pertama bilang itu istilah? Iwan atau Amri? Juga. itu dari tahu dari mana itu tiba-tiba ji Tiba-tiba kios nih, muncul. Tiba-tiba Semua muncul. jadi kios itu semua ke hal-hal yang aneh dibilangin kios nih lagi. Oh, semua yang aneh dibilang chaos, yang bilang itu Iwan. Enggak. Amri. Amri, saya. Oh begitu, jadi dua-duanya selalu bilang chaos. Iya. Jadi kalau kayak rambutnya Indra. iya kios Iya, nih kios itu ini. anu kayak kok kalau kios itu tergantung situasi Oh, Bisa situasi. jadi oke. bisa jadi keren bisa jadi Jadi jelek sekarang rambutnya Indra. kayak weh kios atau rambutnya deh Iya. keren Iya, artinya keren ki keren ki. Oh, oke. Kalau Harus satu yang bilang nah, keren. nih rambutnya ya kios nih jelek gitu Oh begitu. Nah, Kalau ini, oh kios tergantung kalimatnya. Ya, Kalau sama banyak nada. nadanya bertanya itu jeleki Ya. begitu ya. Oke. Beli kayak tadi malam, Wan mau di anu sama Kak Iko hadap-hadapan bilang kios kan. Kios kan. Iya. Oh, artinya jeleki hadapan-hadapan gitu maksudnya. iya maksudnya Tidak. maksudnya mi gas Lapan enam kan. Oh, gitu, apa. 86 kan. Oke, jadi Gas chaos kan. ternyata begitu tergantung Banyak, dari ya, kalimatnya Ya, deh. Oke. kalimat dan nada Oke. Maksudnya cewek cantik, kios nggak Kios tahu. nanti. Astaga. Siapa cewek paling chaos di Makassar? Biar bukan musisi, sebut saya namanya. Iwan. Siapa kira-kira paling chaos di Makassar cewek? Chaos cantik nah handal. Kira-kira. Kios cantik, Iya. kios cantik. Coba. Siapa kira-kira? Cewek paling handal. Kulihat tuh di Instagram. Harus jujur tah. Harus jujur gitu. Paling Siapa? kios cewek. Biar bukan cewek, enggak cewek nih. Ih, yang tahu juga bukan cewek, enggak cewek nih. Maksudnya ada nih suaminya. Yang Enggak bisa single. apa-apa, enggak Yang apa-apa. single. Itu Oh. tidak Saya bermaksud. Bunda Eva kios gitu ya. Oke, Oski. Bukan kita enggak. Sudah manis.
Maksudnya rebel ki. Hah? Oh gitu Itu dia. masuk kios ki itu Bunda Eva. Supporter PSM Point ini. Iya, di mana aku Oh, cari. dia Bunda Eva. Kalau Amri, siapa paling Banyak chaos? sekali. Hah? Sekali, kios semua dia cewek. Oh, pantas banget. Saya selalu lihat kalau posting Instagramnya, woi pasti matik kisah ini. Jadi kadang saya stalking Tommy, siapa kayaknya? Ini. Oh Amri, begitu. Jadi tolong sebutkan dulu satu nama. Kalau- Siapa cewek paling chaos di Makassar? Siapa nih? Yang sering muncul kalau di Instagramku Banyak sekali cewek Banyak jatik memang. masalahnya banyak Siapa sekali. yang paling Chaos oke? semua dia. Dia chaos Semarang. Banyak sekali mau yang bikin penasaran ada. Siapa? Wise banget ini. Dua. Siapa? Ya dua ya. Oke. Orang kasar dia. Enggak apa-apa sih dua. Coba. Penasaran kamu ngobrol sama dia. Siapa? Itu nih Sarifah sama Jasmine. Sarifah sama Yasmin. Ya, karena berapa kali kak ketemu Heeh. yang diam kalau jalan diam. Tapi pernah ketemu Sarifah Hana juga pernah. Ya, beberapa kali. Tapi enggak ketemu secara yang lewat yang lewat, Nggak iya. saling kenal lah begitu. Oh, nggak Dia saling nggak pernah kenal. kenalan, nggak pernah kenalan. Oh, udah pernah kenalan nih. Nanti coba kalau ini kan Sarifah sering dia pasti dengar ini. Dia Sarifah tolong tay podong gitu. Maksudnya ada sekali nih. Nih. Gitu. Tidak memang bagus itu anak bagus. Sarifah sama Yasmin. Jasmine. Mudah-mudahan bisa segera main-main di Ya, karena kayaknya banyak di studio. pengalamannya, banyak banyak. studio. Di mana studionya Studio sekarang? baru. Ada studio baru. Kayak ala Jakarta kayak kok saya RCTI Trans TV kan buku dekat-dekat ceritanya Iya, kan. iya. Kalau kita studio tak di sini. Oh, Bisa studionya. sana. Kira-kira 200 meter dari sini 200 meter. adalah studio barunya obrol-obrol. Ya mudah-mudahan Saking nanti dekatnya jalan kaki tadi ke sini. mudah-mudahan Sarifah Hana dan Yasmin bisa main-main ke situ. Amin. Amin. Masih panjangin durasi. Anti, Terus obrol-obrol Makassar hubungannya dengan perkembangan skena. Nah, pernahkah Iwan atau Amri ini menyadari bahwa dengan adanya obrol-obrol ini turut membangkitkan atau minimal turut memberikan support. Selain itu yang kita bilang tadi itu kan biasa gitu, ada orang rilisan kita bicara sama band ini, band ini apa targetnya sebenarnya untuk obrol-obrol? Apakah mudah-mudahan ada band Makassar yang bisa tembus dan main di Hammer Sonic kalau masih ada, atau tiba-tiba dikontrak sama Siasat Partikelir, atau seperti kemarin Kapal Udara bisa main di Eropa, bukan Kapal Udara, hampir main di Eropa kan, yang main akhirnya rubah di selatan, dari selatan main ke Eropa dan lain-lain gitu. Apa kira-kira yang Iwan dan Amri mau ini obrol-obrol menjadi seperti itu? Apa deh? Mungkin kayak kemarin pencapaian yang menurutku pencapaian yang memuaskan itu waktu sama Om Leo Ya, dan Om Leo juga chaos. Bang Dem kasih saran dia itu terus dia bilang jangan bubarkan Ya. bikin terus Memang harus terus ada. ya Ya. dia bilang walaupun menurutmu orang tidak penting bagi orang tapi setidaknya kau bikin saja terus. Situ juga bilang oh iya karena lumayan ini sekarang kayak lumayan kayak Andri Mens minta tolong sama kita. Ya. Itu menurutku berguna mah ini kayaknya ini. Karena ada orang datang minta tolong sama saya. Ya. Masa ndak ku tolong nih? Iya, betul. Maka merilis album ini sama tak bisa diundang diobrol-obrol. Ya nih. Oh, jadi Andri Mens sudah? Sudah. Tanggal Sesama 6 dia. ya, tanggal 6 ini mereka akan launching Andri Iya. Mens. Nah, berkaitan dengan Andri Mens, apa yang Iwan dan Amri harapkan dari band ini? Ini luar biasa. Saya dengar Keren nih ya. album keduanya ini ganasnya minta ampun ya. Keren ya. Saya mau kayak ini band ini ada terus. Andri Mens. Bisa, Karena maksudnya 2012 kan sempat Bisa rilisnya. bersaing internasional lah. Ya, sebenarnya kalau dari sisi materi saya tidak ragu juga kalau Iya. band bisa bersaing dengan sampai ke internasional. Bisa jam terbang mami. Jam terbang mami. Nah, selain Andri Mens, ada band metal Makassar yang menarik atensi Iwan dan Amri. Kemenyan Deadly saya Konspirasi. Deadly, ya. Deadly, maksudnya. Kemenyan. Tapi kalau masalah gimmick-gimmick Kemenyan Kemenyan. tetap nomor Tapi satu. akrab juga dengan Kemenyan. Iya. Pernah kasih masukan buat mereka? Sering jadi kalau ketemu sama Om Rapis, Hmm. sering sharing sama dia. Dia juga itu saya sukanya mereka kayak kok dia dalam tanda kutip dia kan orang tua. Orang tua? Maksudku, jauh lebih umur tua. ini. Wah, iya. Dia masih minta saran Saran, sama iya, kita iya. yang masih muda. Ya.
Dulu be. Oh, Keren masih kini muda. orang Iwan, ini. Iwan dan Amri masih muda. Oke. Ya. Keren kini orang ini. Iya. Nggak malu-malu minta saran sama yang lebih muda dari dia. Walaupun memang sebenarnya dari sisi background Amri ini bukan musisi juga ya, kayak minta saran sama. Minta saran. Itu yang penting. Itu yang saya maksud adalah teman-teman di Makassar harus punya rasa saling temanku ini, abangku nih, batangku nih, sama-sama kita membangun ini. Ya, sama-sama kita maju begitu. Sama-sama kita maju dan sama-sama berusaha membangun dari tempat berdiri tak masing-masing. Ya. Karena saya juga rasa band-band dulu awal-awal 2000-an masih minim media. Nggak tahu mau kita publis di mana lagu-lagunya kalau bukan di radio. Di radio iya paling besarnya itu. Paling cepatnya. Iya. Kayak Ribas dan lain-lain, Ribas, Fadidadi sampai Safe Band yang dari Kendari dikenal dari radio ji. Iya. Sekarang dulu itu ji. Jadi kalau dulu ada band kecil kok yang dari kenalan di radio. Susah mana publis. Sekarang kan yang banyak media-medianya anak-anak. Iya. Sudah merilis lagu, bisa kok bantu up ini. Oh bisa ji. Yang begitu sekarang jadi kita mami saling membantu ki. Sini siapa tahu dari saya ada yang tidak ditahu, ada produser yang coba ulik-ulik siapa ini orang ini, ada band di upload ini. Iya. Siapa ini, cari tahu gitu. Adakah produser atau orang dari luar yang mengajak obrol-obrol untuk berkolaborasi? Kemarin ada media aja siapa lagi? Oh yang Palu. Palu. BAH. Ya. Ajak collab. Kapan-kapan collab deh. Iya. Ayo nih. Tapi masih sibuk kayaknya dia. Nah ini saya sama Brandon sempat dulu merumuskan satu movement kecil. Bagaimana menjahit skena antara Makassar sampai ke Manado. Dan mudah-mudahan memang waktu itu saya dengan Brandon bicara bahwa tidak bisa kita sendiri nih, harus banyak gitu. Ya. Maksudnya dari Makassar juga banyak konten kreator, banyak media dan lain-lain itu harus bersatu bikin Makassar kuat. Pare-pare juga harus bersatu bikin Pare-pare kuat. Palopo bersatu bikin Palopo kuat. Bone juga seperti itu. Hingga di Palu ada Ajis dan kawan-kawan, ada Inu dan kawan-kawan. Masuk ke Gorontalo ada Iwan DJ dan kawan-kawan. Sampai ke Manado ada siapa namanya itu? Richard. Iya, Richard dan kawan-kawan dari teman-teman media bersuara ya. Iya, Persing Griff dan lain-lain. Kalau ini semuanya kuat, ini akan tercipta sendiri jaringan komunitas yang hebat menjahit skena Makassar sampai ke Manado, termasuk juga di Kendari dan teman-teman di sana kan. Iwan siapa lagi sana? Iwan Lerigo. Iya, Lergo dan lain-lain. Nah, ini kalau ini semuanya terjadi, saya tidak pusing lagi bagaimana kita menguatkan ini Pulau Sulawesi menjadi sumber atau mercusuarnya ini teman-teman musisi gitu, merilis karya tidak khawatir nih karena ada medianya dan lain-lain. Nah, kalau seumpamanya obrol-obrol melihat peluang membesarkan menjadi skena Makassar ke Manado. Kira-kira seperti apa pandangannya obrol-obrol? Membesar. Susah itu pertanyaan enggak gitu? Iya. Ini kemarin kita juga bikin kompilasi masih jalan sekarang. Kompilasinya bagaimana? Kompilasi? Jalan Ji sekarang. Kemarin Salabarni kayak kok. Oh begitu. Ada 100 CD, ternyata harus 2 CD yang dipakai. Jadi diulang lagi. Ini proses pembakaran CD kedua nih. Kan dibagi 2 kini. 2 CD. Itu lumayan nih ya, masuk dari Sulawesi Selatan sampai utara. Berapa band yang submit? 27 band yang submit. Sebenarnya lebih banyak. Cuma bilang bahwa ini lagi over limit. Nah, itu artinya kalau 27 kan bisa bikin 3 kompilasi ya? Ya, harusnya ya. Atau dua lah. Ini pengalaman juga ini, jadi nggak bisa kita terlalu banyak menampung kalau mau bikin kompilasi. Ternyata nggak bisa banyak menampung kapasitas CD juga. Berapa band dia tampung? Apresiasi anak-anak di luar tanggapannya enak aja semua, dan ternyata mereka pandangan musiknya kayak influence-nya ke Makassar ji. Balik lagi ke Makassar. Ya. Itu dia bilang industri, dia pikir Makassar ini
komunitas musiknya. Sudah Lebih luar biasa ya, luar biasa. sudah Ya. sudah kuat Depan gitu ya. sekali gitu. Ya. Iya. Itu antara 27 yang submit itu berapa band dari luar Makassar? Dari Makassar saja 5 dari Makassar. Lima di Makassar. Selain itu Kan dari itu setiap provinsi 5. Oh gitu 5 setiap Ya. provinsi. Yang paling maksudnya kalau didengarkan ini, gila ini dari mana? Band apa itu? Manado ya. Manado. Manado ada juga Kendari itu. Ya. Dari Kendari bandnya namanya? Yang Kalau Kendari, yang kayak dia ada diskonya, instrumental juga oh begitu. anu itu Manado, yang Manado itu pos humois. itu Manado. Tapi ada band Kendari kayak itu ya Letters Mill. Keren Ya, itu band. Oh Yang- ini yang dua orang. bukan Palu. Palu kayak itu. Palu, Letters Mill itu Palu. Oh BJRB. BJRB Palu yang main dari- kemarin. Iya. Itu gokil ya. Wah, rock apa di? rock jadul. Iya jadul tapi saya suka dengan aksi panggung. Mereka Ya. bisa menguasai panggung dengan Anu Ki, maksimal. maksudnya saya orang baru main di kampungnya orang, tapi berusaha untuk membaur sama penonton. Iya. Saya Jadi nonton dari belakang, wah, keren gini be ini. keren. BJRB itu salah satu talenta luar biasa dari Kendari. Nah, kalau kita lihat Kalimantan, pernahkah obrol-obrol punya relasi ke Kalimantan? Kalimantan ini kan pulau besar yang Ya. luas sekali. Kalau Kalimantan Samarinda ji, Samarinda. Kaus Kutang. Ya Kaus Ah, Kutang Kaus di Kutang. Kalimantan. Paling itu ji. Itu pun dia kayaknya tidak terlalu aktif nih di skena musik. Iya. Sempat juga mau kak live Instagram sama dia. Iya. Sudah medilis juga yang sama pemain bassnya tuh Ya, kan kan pemain orang bassnya orang Pindrang. Pindrang. Oh, orang Nanti Pindrang. Kalau saya balik Wan, mudah-mudahan ada juga personil lainku yang ikut, Iya. minimal pemain drum kah, Iya. apapun. Kita obrol-obrol oke. Oke. Berkata Nah, saya ada band yang selama beberapa waktu terakhir ini di highlight oleh Iwan dan Amri, Superman Karet. Ya. Ya, Superman itu Karet. Tahu dan kenal dengan mereka itu kapan dan bisa diceritakan mungkin band ini kenapa di highlight sedemikian panjang oleh kalian? Kalau Superman Karet, saya kenal Laci, wah lama kayak Sudah lama sebenarnya. era-era masih ngepang orang di Goa. Di Goa. Ya. Iya. Kan dia hitsnya itu yang terkenal dulu 14 Februari Ya. sama Seno to Drugs. Ya. Saya kenal sama Aci 2000 berapa itu? 2005. Lama pokoknya, Di. Iya, lama Mi. 2007 lah mungkin, 2005. Enggak 2005-an kayaknya. Iya, 2005. Sempat tidak muncul. Band ini Hilang lah. vakum. Ya. Berapa tahun hilang. Iya. Akhirnya ketemu Kak lagi Aci. Di Etika nih. Di Etika. Di sini tuh di atas nih dulu. Oh, di Ya. atasnya. Ketemu Kak ngobrol-ngobrol. Saya lihat masih maju bermusik ini. Aci ini. Iya, Aci Iya, masih iya. maju. Mungkin cuma teman-temannya mungkin yang sudah tidak mau Mi. Ya. Jadi ku aja Mi, ayo ketika gitu deh. Banyak anak sering di situ. Sering Mi datang awalnya masih sendiri, masih main HP. Lama kelamaan ambil mi gitar, bikin mi lagu. Di Etika. Di Etika. Oke. Ada kayaknya 3 lagunya itu deh. 3 jadi lagu di 3 Etika. jadi lagu di Situ Etika. dia bikin terus, dia terus, Nah, bikin latihan terus. terus. Pokoknya tiap hari itu terus dia bikin. Ada progres band Superman Karet akan bikin apa dekat-dekat ini? Kemarin Nabila mau rekaman nih ya. Ya, Itu Ji, paling sisa rekaman. rekaman. Ada Ya, produsernya, album itu. produser oleh obrol-obrol. Belum tahu. Karena langsung hilang kontak nih soalnya. Setelah itu, Ya, Iya, hilang begitu kontak. gitu ya. Ya, hiatus lagi kalau begitu ya. Iya. Hilang lagi. ya semoga kalau dengar teman-teman Superman Karet ini ada Bapak Amri dan Bapak Iwan yang merindukan gitu. Karena memang saya nonton kemarin lagi setelah sekian lama saya nonton di RIC, wah Iya. masih luar biasa band ini masih punya Semangatnya. Ya. spirit yang luar biasa. Nah, terkait tentang venue, obrol-obrol sempat lama di Etika. Ya. Dan Etika itu menjadi salah satu venue yang sangat digemari oleh pelaku gigs, Ya. apalagi pelaku gigs yang dari komunitas. Ya. Nah, bagaimana pandangannya obrol-obrol tentang Etika? Kenapa di sana sering orang bikin gigs? Mungkin tempatnya yang begitu luas Luas Ya, tempatnya. orang ada outdoor, ada indoor. Ada outdoor, ada indoor, Iya. Terus pemiliknya juga enak, ya, enak sekali. bisa Welcome lah. bisa utang, Ya, bisa. bisa utang, Bisa utang. bisa utang. Karena saya pernah lihat Amri pakai boxer di jalan-jalan.
tinggal di sini barangkali. Iwan kayak kolam yang tinggal situ. Kalau Iwan ini terus terang adalah sedikit. Saya cuma pernah ketemu 3 orang yang tidak pernah pakai celana panjang. Bob Sabino, almarhum, Farid Stevi dan Iwan. Tidak pernah pakai celana panjang. Anda ada celana panjang bukan? Sudah ku jual sama kasih ke teman. Oh, begitu. Mulai pandemi itu. Mulai pandemi. Awalnya itu gara-gara Anti apa nih, nih? anti nih. Laku kan gitu, maksudku laku, ada yang mau beli. Ada tanji, lumayan kayak aku 50.000. Pasti beli orang. Memang, tidak pernah saya lihat dia pakai celana panjang gitu. Ya. Nah, etika tadi, kembali etika. Orang-orang Pak Aceh juga, ya welcome Ki. Menerima Ji. Asal itu jadi dia bilang asal jangan kau sampai merusak di sini. Iya. Sampai sekarang aman-aman saja ya. Iya. Walaupun beberapa kali di sana sempat juga kena razia dari Iya. apa namanya satgas dan lain-lain. Iya. Tapi tetap kita support siapapun yang bikin gigs di sana. Iya. Seperti itu. Nah, untuk terakhir yang pernah terlibat obrol-obrol dan itu adalah merupakan gigs tahunan yang menurut saya perlu terus dilestarikan. Record Store Day. Ya. Record Store Day. Nah, keterlibatannya kan kemarin luar biasa sekali di situ kan? Iya. Nah, apa harapannya obrol-obrol terkait itu? Karena kan ini sebenarnya kalau Record Store Day siapapun bisa melaksanakan. Ya. Iya, siapapun Siapapun sebenarnya. bisa melaksanakan. Nah, apa harapannya untuk Record Store Day Makassar utamanya? Record Store Day, Makassar Day. Harapanku saya banyak rilisan fisik Ya. band-band Makassar. Ya. Ya setidaknya Sulawesi lah yang tebaran di mana-mana. Iya. Masih dari mana nih Sulawesi. Yang itu keren. Dan bukan cuma rilisan fisik kayak merchandise, Iya. baju, Iya. topi, Iya. kayak begitu. Jadi orang masuk langsung memang dibombardir sama Pernik-perniknya ya, ada live ya musiknya, lokal ada memang merchandise. masuk lokal semua. Keberapakah kira-kira kalau obrol-obrol menjadi host tahun depan? Hostnya RSD Makassar ada peluang ke situ menjadi tuan rumah Record Store Day? Ya, insyaallah. Insyaallah. Sama tahu bisa. Kan ini sebenarnya RSD ini adalah gerakan terbuka. ya. Gitu kan, gerakan terbuka. Di mana-mana malah di kota-kota lain itu bergiliran melaksanakan Record Store Day. Nah, ada beberapa band yang saya highlight dan saya minta pendapatnya dari obrol-obrol sebagai rangkaian penutup dari hadap-hadapan kita. Yang pertama adalah bandnya Brandon lagi tuh main drum Ki. Wajib militer dan Rising Road. Nah, saya mau minta pendapatnya 2 band ini dari Iwan dan Amri. Kalau saya Racing Root dia muncul di Makassar dengan kan selama ini band trio itu punk rock jika Iko. Iya. Tiba-tiba muncul Racing Root dengan metal-metalnya, Motorhead. Iya. Tiba-tiba muncul Motorhead tapi yang lebih berat lagi. Iya. Dari suaranya kan kalau Motorhead enak pengucapannya ini yang lebih growl lagi. Ada warna baru ini. Dan asik tongkrongannya ya. Ya. Racing Road ya. Anak-anak Racing Root welcome Ji. Iya. Wih, keren ini band ini tiba-tiba muncul. Kan Reddit juga. Apa nama bandnya dulu? Asking for Help. Iya, Sempat main di situ. Iya. Mungkin basicnya di situ. Jadi begitu suaranya. Tapi gitu ya. keren Kia itu band. Muncul pertama kali Kak nonton gitu di Family ya. Family Show ya. Iya, Pamela Show. Iya, Pertama show. kali nonton Iya, sih. kali. Ini. Penasaran Kak juga posting-postingan Racing Root. Pas saya lihat live, wah keren memang ini band. Keren ya. Artworknya Ya. juga bagus-bagus. Artwork. Iya, bagus. gokil ya. Ya. Nah, kalau Iwan melihat dari sisi artworknya ya, Iya. dari Racing Road bagus Artwork sama lagunya lah. lagunya ya. Ya. Apa harapannya Racing Road ke depan? Semoga bisa lebih besar lagi, maksudnya bisa keluar lah. Besar itu gitarisnya. Iya, besar bisa lanjut turnya sampai Ya. keluar supaya Iya. bisa didengar semua orang. Iya, ini talenta luar biasa. Iya. Jadi harusnya Racing Road ini lebih besar lagi. Lagi kan maksudnya yang tiga orang ini di Racing Road Heeh. adalah kesempatannya untuk pergi tur. Ya, untuk Maksudnya, menjadi lebih besar. Lebih besar dia punya modal Ada sendiri. juga dia tahu kayak kalau dilihat dari visual orang-orang keren di semua. Iya ya. Ada daya tariknya lah. Ada Enak dilihat gitu ya. Iya. Nah,
Aksi panggung juga keren. Keren ya. Dia mami ini mengolah Dia, sebenarnya. kau mamin Redditnya kau mamin nah. Sudah mau kau di barasan sama obrol-obrol. Nah kalau wajib militer, Wajib militer, band hardcore yang apa kan di situ ada Anci main bass ya, Anci main pure, bass. pure hero gitu. Ya. Ya. Jadi Brandon main drum, jadi banyak kid di situ ya berkumpul ya, gitu. Beda-beda genre sebenarnya juga itu semua. Iya. Iya ya, betul ya. Sebenarnya itu beda-beda genre, dengarkan yang baik-baik itu. Beda-beda itu dimainkan. Itu nih, Sebenarnya ini tiba-tiba jadi Iya ya, jadi hardcore. wajib militer hardcore tapi ketukan drum death metal. death metal. Tapi Brandon Tapi saya selalu bayangkan kalau kita nonton wajib militer selalu kini Brandon berusaha untuk mau nyanyi gitu, mau di depan. makanya Iya. ada green core di belakang. Iya begitu. Oh, kenapa Jadi ya? ini sepertinya yang bikin band ini menjadi band yang punya potensi luar biasa bisa meledak. Ya. Jadi ada pesan untuk teman-teman wajib militer. Pesan-pesan jangan berhenti Terus bikin saya sesuatu berkarya. Iya. Terus saya berkarya. sampai kapanpun itu. Iya. Ada lagumu, lanjut saja maksudnya rilis saya langsung. Ya, wajib Jangan militer ini. mikir, bagus ini apa tidak. Band hardcore tapi logo bandnya ini akar-akar nih. Ya, sama ketukan drumnya juga death metal. Unik lah. Unik ya. Nah ada kemarin di RIC Panic Headlight featuring Brandon. Nah, Itu sudah direkam ya? Sepengetahuan. Enggak tahu nih. Sudah kayaknya karena itu hari Pocol bilang, oh iya sudah nih kayaknya itu. dia bilang Nah, sudah. rilisan terbaru Panic Headlight judulnya Circle itu sedikit keluar dari kebiasaannya Paniki gitu. Saya melihat itu. Nah, terus apa kalau untuk Panic Headlight? Karena band ini pernah tur kan dengan Riuh Berderau dulu ya. Berderau. Riuh Berderau. Ini apa kira-kira harapannya teman-teman ini berdua ini bajingan ini? Kalau paniki yang sekarang ya saya suka. Lebih karena ada Berbeda, Mi. Ocol masuk, dia punya dimensi yang berbeda Ya. dibanding yang lama ya. Berbeda ndak kayak bukan paniki yang dulu. Lebih soft key saya dengar ini. Iya itu saya bilang single yang barunya ini lebih sedikit Iya. keluar dari pakem yang Ya, biasa. mengikuti di zaman kayak itu maksudnya di zaman sekarang. Ya. Mungkin bawa yang dulunya itu tahun berapa itu mau bawa ke sini kayaknya enggak bisa nih. Makanya diikuti ki. Nah, Udah buat ki soft. ya. Band apa yang tidak ada kalian harapan untuk muncul kembali tahun ini? Ben, Ya. siapa dik? Lokal Makassar. Iya, Makassar Sulawesi. kali. Kalau saya Band yang tidak ada di beberapa tahun terakhir mudah-mudahan muncul di 2022. PGD Kira-kira. ya. PGD. PGD. Pemuda Memang garis depan. Harus depan. PGD. Jadi teman-teman PGD Sama yang diharapkan- satu lagi. Hah? Katanya di OPSG, Jakarta. OPSG, OPSG. One Pocket Smiling Grace. One Packet Smiling Grace. Oke, ini Bagaimana luar punk rock biasa kita dua-duanya ini? ya. Jadi dengan tadi yang satunya PGD. PGD. Semoga didengarkan oleh teman-teman band yang lain. Tapi kalau temannya di dua band itu, ayo diocok lah. Ocok di sini. Dila, ayolah. Ayo Dila. Iya, mau Ayo. terus di. Kalau nggak salah saya bilang itu mau Oh, terus. dia Di. sekarang berkebun. Sibuk. Tapi kan sempat rilis juga kan kemarin kan? Iya, sempat rilis. Iya. Yang Malam Tanpa Bintang. Malam tanpa Iya. bintang. Iya, itu tapi semoga PGD muncul dengan kemasan yang lebih full Ya. band dan bisa main live lagi. Kalau memang mau bubar ya setidaknya bikin kok sesuatu dulu lah kita ya. Iya, Supaya bisa kita kok dikenal. bilang, Dia kalau tiba-tiba hilang, Bang. Konser tunggalnya yang terakhir. Iya. Nah, sebelum Kalau Melismatis, album baru. Melismatis Melismatis. setelah sempat bikin show perpisahan. Ya, yang kayak begitu saya masuk kok. Kalau memang ada band yang mau bubar, bikin kok dulu last show biar ndak penasaran kini kok dong ya. Yang lain kah? Ya, karena Melismatis bubar terus Juang bikin Loka dengan pendekatan musik yang berbeda. Jadi saya sendiri selalu bilang sama Juang saya merindukan Melismatis. Karena Melismatis salah satu band Makassar yang menurut saya luar biasa. Nah, semoga teman-teman yang dengarkan ini pembicaraan kita panjang sekali ini juga merasa terhibur lah karena ada pelawak datang dua di sini. Jadi ada beberapa nama yang kita sebut di sini yang kita tersinggung karena ini kan lucu-lucu dan bagus-bagus itu. Ya, jadi tidak ada dimaksud untuk bagaimana. Ini semuanya adalah ungkapan perasaan dua bujangan, Iwan dan Amri. Gitu, ya. Jangan bujangan. Jadi teman-teman utamanya Sarifah Hana ditunggu Nah, ya. untuk datang ke Ayolah Sarifah. ngobrol
obrol-obrol Makassar. Ayolah Sarifah, ayolah. Ayolah, kita bahas soal film. Kita bahas soal film. Jalan-jalan dulu ke studio lah, Jalan-jalan. lihat kondisi studio, Ini saling mereka kenal. mereka tidak Sebelum sesangar mulai- yang kalian bayangkan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah support selalu obrol-obrol Makassar. Semoga makin bagus dan makin Amin, berkembang amin. kanalnya. Terima kasih telah mendukung juga hadap-hadapan. Ini adalah Terima kasih episode pertama di Kak tahun Eko. 2022. Ya dengan background orang kawinan. Saya bilang Kak, mikronya saya Contoh kayak kita juga nanti mau ke studio mampir. ya jalan-jalan lah ke studio. Amin. Alhamdulillah ini ada undangan toh. Oke, terima kasih teman-teman hadap-hadapan untuk percayaannya selama ini dan semoga di 2022 makin banyak hal-hal positif dari skena musik di Makassar yang Amin. kami cintai dan kami harapkan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.